Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 program desain metode kelas LBCA akan presentasi dengan judul An Introduction to Object Oriented Design. Perkenalkan, kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Cesaria Samuel Sajila Fardani, lalu ada rekan saya Gabriel Brandon Hernawan Aji, kemudian ada M. Nidom Hilmi, kemudian ada Prayoga Nugroho Pangestu, dan Yolando Asri Erbenka GG. Berikut merupakan konten dari presentasi kami. Ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, object oriented design, kemudian materi kedua hubungan kelas dan objek, materi ketiga konsep pada object oriented, kemudian materi keempat ada penerapan public dan private methods, kemudian yang terakhir ada membuat object oriented design sederhana. Yang pertama, pendahuluan, yaitu pengenalan dari seputar object oriented design. Apa itu object oriented design? Object oriented design atau OOD merupakan sebuah metodologi atau konsep pemrograman yang berfokus pada objek tertentu dibandingkan dengan proses yang terlibat. Terdapat beberapa istilah berbeda terkait dengan object oriented design ini, seperti objects, class, message, abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism, yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Objek berisi enkapsulasi data dan perilaku yang mewakili entitas atau konsep. Objek berkomunikasi melalui pengiriman pesan yang terdiri dari integritas objek target, nama operasi yang diminta, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Pesan dari objek sering diimplementasikan sebagai panggilan prosedur atau fungsi. Object Oriented Design atau OOD membantu dalam merancang arsitektur atau tata letak sistem. Selain itu, OOD berfungsi sebagai bagian dari proses pemrograman berorientasi objek atau OOP, atau dapat dikatakan juga OOD ini termasuk dalam life cycle atau siklus kehidupan OOP. Kemudian ada model penggunaan dari OOD sendiri, yaitu yang pertama konsep sistem model, yaitu model konseptual secara eksplisit dipilih untuk memberi rincian implementasi seperti konkurensi atau penyimpanan data. Konkurensi adalah kemampuan suatu algoritma atau program untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada suatu waktu. Kemudian yang kedua ada use case diagram model, yaitu deskripsi urutan peristiwa atau aksi yang terjadi dalam sistem. Kemudian yang ketiga ada sistem sequence diagram model, diagram urutan yang menunjukkan skenario tertentu dari kasus penggunaan yang dihasilkan. Kemudian yang keempat ada user interface, di mana ini memperlihatkan dan menjelaskan tampilan dan nuansa antar muka pengguna. Kemudian yang kelima yaitu relational data model, model abstrak yang menggambarkan bagaimana data diwakili dan digunakan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk yang kedua akan membahas tentang hubungan antara kelas dan objek. Untuk definisi kelas, itu merupakan prototipe atau rancangan yang mendefinisikan variabel atau metode-metode pada seluruh objek tertentu. Kegunaannya menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau type data dan metode untuk menjalankan suatu program. Untuk objek, itu merupakan instance dari kelas. Kelas umumnya merepresentasikan sebuah project. Instance sendiri merupakan representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contoh, dari kelas itu ada mobil. Objeknya ada merek-merek seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Lexus, dan lain-lain. Lalu, hubungannya antara kelas dan objek. Kelas adalah infinitas abstrak untuk mendefinisikan struktur dan perilaku umum dari objek. Objek merupakan representasi konkret dari kelas, mewakili contoh konkret yang memiliki nilai khusus untuk setiap atributnya. Kita dapat membuat objek dari suatu kelas dan setiap objek akan berbagi struktur dan metode yang sama, tetapi memiliki nilai atribut yang berbeda. Selanjutnya itu pada pembahasan poin nomor 3, konsep pada object oriented.
Pada object oriented terdapat 4 konsep, yaitu abstraksi, enkapsulasi, pewarisan atau inheritance, dan polimorfisme. Next. Abstraksi. Konsep abstraksi merupakan konsep di mana memungkinkan untuk memerintahkan suatu fungsi tanpa harus mengetahui bagaimana fungsi tersebut bekerja. Konsep abstraksi hanya menunjukkan hal penting kepada pengguna dan menyembunyikan detail internal. Abstraksi juga dapat diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint atau prototipe untuk menciptakan sebuah objek. Dapat dilihat pada gambar di samping, itu merupakan suatu diagram chart yang bernama object shape. Lalu dia memiliki anak dengan nama triangle dan circle, di mana si get area itu dibuat miring, yang artinya penulisan itu abstrak gitu. Next, Mbak. Yang kedua itu ada enkapsulasi. Enkapsulasi atau pembungkus merupakan konsep mengenai pengikatan data atau metode yang berbeda yang disatukan menjadi satu unit data agar tidak dapat diakses secara sembarangan oleh pemrograman lain. Enkapsulasi dapat mempermudah dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci. Dalam konsep enkapsulasi terdapat hak akses atau yang biasa disebut dengan akses modifier yang terdiri dari private, protect, dan public yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Pada gambar yang sebelah kanan itu terdapat suatu pil, di mana pil itu dibarat sebagai pembungkusnya si yang enkapsulasinya gitu, di mana setiap data-data atau variabel maupun metode yang ada di dalam kelas tersebut disembunyikan gitu. Jadi yang dipanggil itu si enkapsulasinya aja, sehingga bisa dibuat function getter atau setter untuk mengubah isi dari data tersebut gitu. Next, Mbak. Lalu ada inheritance atau pewarisan sifat. Konsep inheritance adalah konsep untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi turun atau mirip dengan kelas yang ada sebelumnya. Konsep inheritance merupakan konsep dengan sistem hierarki atau bertingkat, di mana semakin ke bawah kelas, maka menjadi semakin spesifik. Pada gambar di kanan, gambar pertama itu ada nama animal, di mana animal ini memiliki dua turunan, yaitu dog dan cat. Nah, pada diagram chartnya itu, si animal ini memiliki beberapa variabel yang memiliki variabel bernama color. Nah, jadi dia memiliki child yang bernama dog dan lion. Jadi si dog dan lion ini dia bisa mengakses kelas dari si parentnya gitu. Jadi si dog ini punya kelas si color gitu. Sedangkan si animal karena dia induk, dia nggak bisa mengambil, dia menurunkan sifatnya itu kepada anak-anaknya gitu. Next. Lalu yang terakhir ada polimorfisme. Konsep polimorfisme adalah konsep di mana suatu objek yang berbeda dapat diakses melalui interface yang sama. Dalam konsep polimorfisme menggunakan dua metode, yaitu metode overriding dan metode overloading. Nah, misalnya di sini ada suatu kelas yang animal, dia di situ suatu objek animal yang dimana dia memiliki itu speak. Nah, di speak ini ketika kita panggil di cat, kita bisa mengisi value-nya menjadi meow, dan sedangkan di dog dia bisa dipanggil menjadi wolf gitu, seperti suara dari hewan tersebut, dimana bisa menggunakan anotasi overriding atau overloading jika diimplementasikan di bahasa pemrograman. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya untuk poin 4 di penerapan public dan private method. Next. Apa itu public private method? Pada Object Oriented Design (OOD), konsep public dan private method adalah bagian dari encapsulation yang tadi dijelasin sebelum ini. Encapsulation adalah cara untuk menyembunyikan detail internal dari sebuah objek dan hanya mengizinkan akses ke informasi yang relevan melalui antarmuka yang ditentukan, depend on public or private. Di public method adalah metode yang dapat diakses dari luar kelas atau objek. Mereka adalah metode yang terlihat dari luar, digunakan untuk berinteraksi dengan objek tersebut. Yang di private method, metode yang hanya dapat diakses dalam kelas tersebut. Mereka digunakan untuk mengimplementasikan detail internal dari kelas dan tidak diizinkan untuk diakses atau dipanggil dari luar kelas. Next. Selanjutnya contoh public and private method. Di sini saya menjelaskan dikit tentang, di sini kita mendefinisikan kelas person dengan dua atribut private name dan age. Atribut private hanya dapat diakses yang kayak tadi, hanya dapat diakses dalam
kelas person dan tidak bisa diakses langsung dari keluar kelas. Di bawahnya kita mendefinisikan konstruktor person untuk menginisialisasi objek person dengan memberikan nilai atribut. Di situ ada name dan age. Selanjutnya di bawahnya saya bikin lagi public method seperti get name and get age. Yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang objek person yang tadi sudah kita bikin. Public method ini dapat diakses dari luar kelas person. Di bawahnya lagi ada metode celebrate birthday. Celebrate birthday ini juga public method. Terakhir kita memiliki private method. Itu private method yang hanya dapat diakses dari dalam kelas person. Ini mengembalikan nilai true jika usia seseorang adalah 18 tahun atau lebih, dan false jika tidak. Dengan penerapan public dan private method, kita dapat dengan aman menyembunyikan detail internal seperti usia sebenarnya dari dalam project di dalam person itu, dan hanya memberikan akses terhadap metode yang sesuai melalui antarmuka. Public. Ini membantu dalam mencapai encapsulation, peningkatan modulisasi, dan mempermudah penggunaan pemeliharaan kelas person secara keseluruhan. Next, udah sih. Oke, poin 5 yaitu membuat object oriented design sederhana. Nah, langkah-langkah dalam membuat object oriented solution. Ada 3 langkah dalam membuat solusi orientasi objek untuk masalah hanya dengan satu kelas. Yang pertama, identifikasi objek dan atributnya, tanggung jawab dan operasinya. Yang kedua, rancang algoritma untuk operasi atau metode menggunakan desain yang terstruktur. Yang poin yang ketiga, mengembangkan tes atau algoritma driver untuk menguji solusi untuk memulai desain berorientasi objek. Baca definisi masalah dengan cermat, lalu cari kata, benda, dan frasa dan menjadi objek dan atribut objek dalam program. Gambar yang di sebelahnya itu adalah contoh dari object oriented yang sederhana, dapat dianalogikan sebagai sebuah kendaraan yang dimana kendaraan memiliki atribut umum seperti kapasitas penumpang, jumlah roda, dan nama. Sedangkan kendaraan roda 4 merupakan turunan dari kendaraan. Akan tetapi lebih spesifik di mana jumlah roda adalah 4 dari kendaraan roda 4 dapat diturunkan lagi menjadi mobil, sedan, bus, sekolah, atau kendaraan roda 4 lainnya. Kapasitas penumpang menjadi hal yang membedakan antara mobil, sedan, dan juga bus. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih mohon maafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.